Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng lagi sama saya Uje. Sekarang ditemenin sama Kang Pebi sama Kang Acep Neki. Nah, hari ini tuh kebetulan nih saya bertemu di jalan nih sama mereka berdua tuh. Kang Pebi lama bareng sama saya tuh dulu motonya Kang, foto wedding. Kang Acep juga sama di komunitas foto wedding, terus beberapa kegiatan suka sering bareng. Cukup lama lah, lebih dari 5 tahun perjalanan. Ketemu lagi nih kita. Alhamdulillah penak deui. Nah, saya tuh ketika ketemu saya ingat saya buka channel ngobrol gitu kan, ngobrol. Ya apa salahnya kalau ketemu dengan teman lama kita ngobrolin nilai-nilai lama gitu kan. Nah, ini Kang Pebi, aya Kang Acep gitu. Kang Pebi maunya Kang Pebi heula, Kang Pebi mangga ditepangkeun we kumaha Kang Pebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Simkuring Febi Fabianto di Paseh. Berkawan baik dengan Kang Uje, juga Kang Acep juga. Kita punya basic yang sama sebetulnya di bidang fotografi dan videografi. Iya. Nah, alhamdulillah, qadarullah kita ditemukan lagi nih dengan suasana yang insya Allah baik. Mudah-mudahan kedepannya tetap silaturahmi tetap terjaga juga. Nah, itu Kang Acep mangga tuh beli hoyong terangan dan rencangan sana saha itu Kang Acep teh gitu. Mohonnya dan panoh konten kan serangan saya di nonton channel di Kang Uje. Ya, ngopai, kita podcast ngopai. Oh iya. Podcastnya Ngopai. Ngobrol, ngopi santai. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Acep Neki Rusnata. Kebetulan saya tinggal di Sumedang. Istri berapa? Istri satu insya Allah. Oh, satu. Masih satu. Satu aja. Oh, satu aja. Satu aja. Satu aja. Terus saya kelahiran Bandung dan kebetulan memang orang tua saya, ibu saya lahirnya di Sumedang. Di Sumedang. Ya. Jadi asli Sumedang sadayana. Asli Sumedang. Masih Sumedang. Oke. Nah, itu teman-teman nih sahabat saya, mereka itu orang hebat. Insyaallah. Saya ukur hebat itu bukan di apa ya, bukan di sisi apa yang terlihat, tapi saya menemani perjalanan mereka. Kita pernah mendapatkan titik terendah, kita mendapatkan kesenangan bersama, masalah bersama, pernah pas saya bersama. Nah, yang ingin kita bahas itu Kang. Gitu. Kita menurut Akang ari perjalanan hidup. Pertanyaan dari saya ya, perjalanan hidup itu Kang Pebi heula lah hiji-hiji perjalanan hidup. Sesepuh dulu lah. Lah sesepuh lah. Kang Acep. Kita tuh kan menjalani perjalanan hidup ya. Saya nih Kang Acep, saya jeung Kang Pebi itu pernah menjalani pekerjaan. Saya ada pekerjaan di Cimahi. Wah, ribu saya teh. Ya, Pep, bisanya ke orang bantuan moto. Oh siap Kang, berangkat. Kapan berangkatnya? Acaranya tanggal Minggu gitu. Kamu bisa Jumat ka dieu lah. Bukan orang ya gawean. Saya ada kerjaan, nggak bisa. Pokoknya saya malam minggunya berangkat. Ya kata dia. Saya tungguin tuh dia, nggak datang. Pas nelpon, Kang, saya lain bung ini, saya terbuka ongkos. Wah, itu titik terendah. Salah satu titik terendah kita. Segala permasalahan mau mengerjakan pun kita itu waktu itu nggak punya ini Kang Ipung lah. Sayanya juga ribuh Sputnik tahunya gitu. Nah, kalau perjalanan itu salah satunya yang terendah itu waktu itu dengan Kang Pebi itu. Gitu. Nah, tapi yang ketika saya ketemu lagi sekarang Kang Pebi sekarang itu beda nih. Ya jauh berbeda lah. Salah satu cerita-ceritanya dia punya channel yang udah ngasilin duit ya. Iya, saya dengar. Saya dengar. Dan pernah nonton. Kalau ukuran di Sumedang lumayan loh, gede itu. Nya anggota dewan eleh lah gajinya, bupati eleh gajinya. Eleh. Sama konten ini, kontennya Kang Pebi, alhamdulillah. Nah Kang Cing atau udah ceritakin kumaha dah menurut Akang perjalanan di awal sampai ke akhir. Bisa YouTube maksudnya? Enggak, ya semua bebas gitu. Juga nggak ngerti sebetulnya bisa apa? Walaupun saya sendiri belum tahu, belum paham gitu apa yang maksud dengan definisi kesuksesan itu. Hanya saja seperti yang pernah Akang bilang, prinsip 1 0 lebih besar daripada 1. Nah itu 1 lebih besar daripada 0. Daripada orang 0 hiji oke gede gitu. 1 itu lebih besar daripada 0 walaupun perubahan sedikit mungkin. Ya alhamdulillah saya tidak membandingkan saya dengan yang lain gitu. Ukuran tidak ada tolak ukur. Oh mereka udah sukses di atas saya tidak.
saya lebih berlomba dengan diri saya sebelumnya. Dari hari kemarin, dari minggu kemarin, dari bulan kemarin. Hari ini lebih baik dari kemarin Betul. dan besok lebih baik dari hari ini. Insya Allah. Wah, luar biasa. Seperti itu. Sesederhana itu Kang ya. Betul. Alhamdulillah. Jadi apa yang saya dapatkan, ya mungkin rencana Allah itu lebih baik tanpa disadari. Mungkin kata orang, pernah saya bilang dari seorang, saya nggak punya guru lah, namanya Rahman Saifuddin gitu. Kurang itu. Oh gitu. Betul. Jadi jangan menganggap apa ya. Teruslah berbuat kebaikan. Iya. Nah, terus berbuat kebaikan, insya Allah gitu. Ketika kita berbuat kebaikan secara tanpa disadari, kebaikan itu sebetulnya akan kembali lagi ke kita gitu. Sebetulnya ketika kita menanam kebaikan, kita bukan memberikan kepada orang, bukan memberikan kebaikan kepada orang lain. Tapi buat diri sendiri. Iya, kebaikan itu luar justru biasa. ketika kita berbuat kebaikan itu sebetulnya untuk diri kita sendiri gitu. Seperti itulah. Iya. Luar biasa ya Kang Ipung. Insya Allah. Itu dulu betul saya pernah asli Kang Acep, kalau mau dengan Ipung itu titik terendah mau ada kerjaan saya tahu banget lah, dan memang saya sering ngobrol berjing. Saya juga waktu itu bukan udah merasa hebat, ngupahan maneh pung hiji lebih daripada nol, daripada orang lieur nol we berarti nggak perubahan we. Nah, ternyata dia ngelakuin tuh pas ngedengar kabar si Ipung we ayeuna mah kieu bahkan katanya sekarang Kang Ipung tuh mau maju Insya Allah. Kalau nggak salah mau nyalonin jadi kubu. Insya Allah. kepala desa. Nah, saya tidak ngomongin politik ya teman-teman, cuman saya ngelihat perjalanan seorang Kang Pebi ya. Saya biasa panggil Ipung, Kang Pebi. Bagaimana saya menemani bareng terus selalu ngobrol daripada berkeluh kesah, orang tuh jadi ngupahan maneh lah, menghibur diri sendiri. Ternyata itu menjadi nilai yang luar biasa ketika Kang Pebi melakukan itu. Dia sekarang di dunia usahanya dia jadi konten kreator juga tuh, channelnya lumayan. Nanti channelnya apa Kang, nanti ditulis aja. Iya betul. Biar banyak yang ini ya. Nanti dipromot juga berarti channel saya ke Kang ya. Itu pasti. Iya. Nah nanti teman-teman juga kalau mau bertanya gimana caranya monetize dan sebagainya itu bisa ke Kang Pebi. Sampai hari ini akhirnya nggak tahu ya, Kang Pebi itu tiba-tiba dia punya cita-cita yang begitu mulia. Semua pemikiran dia itu ingin ditularkan ke warga di lemburnya, di desanya. Ya itulah yang saya bangga gitu. Oh iya, saya nggak promote dia jadi kuat atau apa, tapi saya melihat nilai dia luar biasa. Dari perjalanan dia sekarang ingin menularkannya ke teman-teman, ke saudaranya di desa. Ya mudah-mudahan. Lainnya ya Kang Acep ya. Wah, dari sisi Kang Acep. Kang Acep gimana tuh? Pertanyaan seperti ini sepertinya sepele, Ya, sepele. cuman berat juga itu. Kumaha Tapi tak Kang nggak berat? apa-apa. Hmm. Dari mana dulu nih perjalanannya dulu? Kita judulnya sekarang tuh perjalanan hidup lah. Jadi bagaimana kita mengembangkan diri Kang gitu. Ya, oke. Ya mungkin gini Kang, saya melangkah dari nol besar. Saya berlatar belakang dari keluarga biasa Kang. Ya, meniti karir dari mulai berdagang, berniaga. Itu pun bukan berdagang besar, cuman retail gitu. Dari mulai masuk door to door, warung ke warung, terus di kaki lima juga pernah. Ngampar gitu, ngalapak. Ngampar saya. Katanya Akang pernah jadi badut. Oh iya betul. Ini nih. Ini pemuda sekarang ada yang nggak berani nih jadi badut nih. Ini perjalanan aja, perjalanan. Itu perjalanan saya ketika saya diterima di salah satu perusahaan ya. Sebelum ke arah nyambi jadi clown ya, jadi badut ya. Saya kerja di satu perusahaan ya cukup lumayan lah. Saat itu kena pengurangan pegawai. PHK. Karyawan. PHK saya itu tahun 2001. 2001. Wah, 20 tahun yang lalu ya. Berarti 20 tahun yang lalu Anda pernah jadi Joker gitu. Pernah jadi film Teletubbies, itu. Itu di jalan atau di event-event? Saya dulu event di jalan. Di jalan untuk sebar brosur, untuk korporat. Salah satu produk mungkin. Produk misal. Pakai baju badut. Iya.
kayak apa ya namanya? Stopan itu Di stopan pakai baju badut gitu, gitu. display. Menyebarkan brosur. Sebar brosur sampai habis itu kan. Itu alasannya kenapa pakai baju badut? Karena biar ketutup muka atau gimana itu? Mungkin biar menjadi fokus perhatian mungkin ya. Oh iya. Alasannya kenapa nggak tahu ya, mungkin udah rezekinya mungkin Ada rezeki. untuk Lama Kang itu profesi jadi badut? lumayan 7 tahun saya. Hah? 7 tahun jadi badut. Tapi tidak nyambung gitu, jadi saya apa dulu gitu. Sambil ngerjain hal yang lain. Hal yang lain. Saya kalau ada kesempatan waktu luang, ada panggilan dari sanggar, saya pergi gitu. Wah, luar biasa itu. Jadi badut 7 tahun. Tuh Kang Febi. Kang Febi mah seberapa tahun mau jadi kubu ini 7 tahun. Enggak, sebetulnya ada satu Gimana nih, beberapa kisah saya yang sebetulnya Kang Uje sama Kang Niki juga belum Tentu tahu. Betul. Tahu ya. sebetulnya Di sharing Kang di sini. Pengen tahu nih. saya lebih merasa titik terendah saya tuh waktu keluar sekolah gitu. Saya ada masalah lah gitu, ada masalah ya anak-anak muda gitu. Saya berantem, terus saya dicari orang tuh Buronan. ya Dilembur. dilembur gitu ya. Gara-gara ninggalan jelema lah gitu. Kabur lah. Preman lah ya dulu. Nah, enggak juga. Kabur lah. Salah satu kota. Kebetulan kota orang tua saya ke sana. Nah, sampai di sana kan saya belum tahu harus kemana. Kadang saya tidur di masjid gitu. Kadang tapi ada Setengah ngegelandang ya Kang? Iya, setengah gelandang saya tidur di masjid, terus kadang nongkrong sama teman-teman gitu. Teman-teman kan udah pada pulang. Sengaja saya nggak pulang. Akhirnya kan cuma berdua kita nih. Mau tidur di mana? Yaudah ikut gua aja. Ya, akhirnya itu emang yang diharapkan. Nah, masalahnya ketika saya malam pulang nggak ada teman ya. Akhirnya cari masjid gitulah. Iya. Sampai di sana tuh kan tetaplah saudara ada. Cuma prinsip saya tuh saya nggak boleh nyusahin keluarga gitu. Aja saya harus kerja, saya harus cari uang. Ketemulah sama temen ngajak di itu apa? Tempat panggilan biasa nanti. Heleran. Nah, saya jadi kuli panggul. Kuli panggul. Saya masih ingat waktu itu nurunin naon itu segonan parek. Gabah. Satu truk tuh dibayar 3.000 kalau nggak salah. Saat panggul 10.000. Enggak, satu beres sampai Satu beres. truk 10.000 itu mah jangan non 10.000 kan. Makanya. Nah, itu kerja berapa lama ya di situ. Yang penting prinsip saya waktu itu hidup Bisa makan bertahan untuk hidup. Enggak, makan untuk hidup. Makan Makan untuk hidup waktu itu. Pikiran saya makan untuk hidup. Gimana cara saya harus makan? Nah, di sana beberapa lama ya manggung, ngaduk juga di sana. Kalau ngaduk lumayan lah. Buruh nanti 25.000 sehari. Lumayan. Tahun berapa Kang itu Kang? Tahun 2001 berarti keluar. Sekitar 2003-an. 2004. Berarti 17 tahun yang lalu ya? Betul. 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu kuli panggul. Alhamdulillah. Ini adannya. Kita berhenti sejenak. Siap. Tapi pada prinsipnya apa ya? Lanjut. Kita tuh kalau ningali perjalanan Kang Acep, Kang Febi, ya saya pribadi juga lah sama pasti pernah merasakan titik nol ya. Yang paling penting itu sengaja ngobrol hari ini tuh cuma mudah-mudahan jadi inspirasi kita tuh harus mampu bangkit gitu. Nggak ada alasan untuk berhenti lah gitu. Karena ketika Kang Ipung akhirnya di antara pertemanan ketika channel YouTube-nya monetis dia jadi bintang gitu. Betul kan? Nah itu prestasi gitu kan. Kan seseorang mendapatkan sesuatu itu pasti ada sesuatu yang dilakukan gitu, kerja kerasnya semuanya. Nah gitu. Kerja keras itu sebanding lurus dengan Betul. Mungkin ya kalau kita ternyata ketika kita bekerja keras ya belum tentu juga dari apa yang kita kerjakan di sana betul. Kerjaan sana. Ingat tuh dongeng maculnya orang baheula. Mun orang macul buburuh. Kita buburuh macul sawah. ya. Kan menang buruhnya. Kita dapat upah tuh dari macul sawah, dapat upah. Tiba-tiba kita lagi macul dapat belut. Nah, cuma ti Allah gitu. Jadi jangan khawatir. Intinya jangan khawatir apapun yang kita lakukan pasti menghasilkan. Nah ini banyak suara motor karena emang kita itu di pinggir jalan di kampung kita ya, sengaja dapat tempat bagus nih gitu. Alhamdulillah. Terus gini ya,
setelah perjalanan panjang gitu. Kalau Kang Acep sekarang di dunia usaha ya, menjalani usaha, dia pernah melakukan banyak usaha dan luar biasanya pernah jadi badut. Ini jadi kuli. Saya juga dulu pernah jadi di kandang ayam, Kang. Bersihan ayam gitu. Peternak. Itu bari sekolah. Itu bakal-bakal. Sekolah ya. Iya gitu. Jadi bersihan kalau motong saya nggak berani. Nggak berani. Saya lihat darah itu darah ayam aja takut gitu. Jadi bagian bersih daripada bagian motong, bersihin kan lumayan, bersihin kandang ayam bau gitu. Aduh, terpaksa lakuin karena ya itu makan untuk hidup sama konsepnya. Sama sebenarnya latar belakang kita mungkin ada sedikit mirip lah ya. Saya kalau diceritakan ditanya dulu pernah kerja di mana, kerja yang mana, bingung saking banyaknya gitu. Tek. Saya dulu SMA, mungkin ada teman saya nanti nonton juga. Saya kernet angkot. Kalau dulu angkot itu ada kernetnya. Betul. Dulu Saya pengen jajan itu kernet. Oh ngenekan gitu, ngenekan angkot. Ya, mungkin maaf. Cahum, balas cahum ledengnya. Saya dulu jalurnya Cileunyi, Cicalengka, Nagreg karena kebetulan saya besar di sana. Cileunyi, Di Cicalengka. Cicalengka. Itu teman sahabat saya namanya Angkus. Dia punya mobil angkot dan kita ngobrol mending narik angkot wae. Itu buka duit narik angkot, kamu jadi kenek, siap. Sampai ini maaf nih mungkin ada Bu Guru atau yang Rekan-rekan gitu ya. dulu pernah menanyakan kenapa saya bolos gitu. Ya itu. Nah, gitu. Mencari uang gitu. Mencari uang. Nah pertanyaannya, mending neangan ilmu, mending neangan duit. Sok, jawab. Neangan ilmu bari neangan duit. Neangan kenyataannya kan saya sekolah ditinggalkan jadi kenek gitu. Tapi mohon maaf, itu jangan ditiru. Jangan ditiru. Ya mudah-mudahan kedepannya. Yang harus ditiru itu jangan tidak menyerahnya. Ya, ya betul. Saya balik di Kang Pebi ya. Kang Pebi terus mengolah kemampuan, pernah jadi guru pesantren, guru MI, guru SD. Bukan guru pesantren. Bukan ustaz, bukan saya. Bukan. Pernah mengajar dia, pernah jadi guru. Dan saya datang ke sekolahnya, Kang. Kemarin pernah main ke sekolahnya, jauh. Umar Bakri tahu film Laskar Pelangi, naik sepeda, jauh. Jalannya goreng patut, gersang. Dia jadi guru. Saya tanya gitu, di pegawaian. Nah, pertanyaan saya, gitu. saya bercanda puntennya, saya tidak pernah merendahkan profesi. Saya coba pancing dia bercanda. Kang, dengan di pegawaian jadi guru itu, Kang. Saya ninggali barudak karunya. Itu kampung berapa rumahnya? Ya, 130 kakak sekitar 70-an. Itu di jauh lah aksesnya 5 kiloan dari utama, agak di hutan. Itu ada 150 kakak dia guru di sana. Luar biasa. Pernah itu. 2 kilo kurang. Justru itu Kang, dia ada cerita menarik sebetulnya dari yang saya kerjakan hari ini. Gitu. Jadi saya meyakini, saya juga pernah dikasih sama teman, yakini apa yang kamu yakini. Itu namanya Rahman Saifuddin kalau nggak salah pernah mengatakan itu. Uje berarti. Oh, Uje Saya pernah dengar juga. Iya. Nah waktu itu saya ini masih waktu kuliah di itu ya, masih kuliah di di tempat halaran teh ya. Saya kan manggul gitu. Nah, sekitar berapa lama itu ada temen juga ngajakin ini video-video gitu di wedding. Ayolah ikut, cuma waktu itu pertama yang ngejagain kamera itu kan jagain aja gini aja. Berarti kamera ulah parem gitu. Bisa kadupak, bisa parem. Itu sejarah jadi awal muasa kenal kamera ya. Awalnya itu yang ingin saya ceritakan sebetulnya bukan itu. Esensinya kenapa saya jadi guru gitu, jadi pengajar lah. Oh iya. Panggul kan, panggul beas, ana manggul kamera. Gitu. Nyeletuk lah saya ke salah satu teman yang merupakan kakak saya lah, saya anggap kakak. Bos kata saya, rada naik aja mah ya. Tadi manggulan segon, gabah itu kan, manggul gabah. Rada naik nggak manggulan kamera. Atuh suganjing kemana udah panggul teh di bawah teh buku. Dan itu terjawab berapa tahun waktu itu sekitar 2005 lah. Sekarang 2000 saya mulai ke sekolah 2015, berapa tahun sekitar 10 tahun. Ya 10 tahunan. Dan itu terjawab. Ternyata apa yang sekarang saya meyakini bahwa apa yang saya ucapkan adalah doa. Betul. Dan bisa diwujudkan. Betul sekali. Luar biasa ini. Luar biasa nih balik dari apa yang dia omongin itu bisa jadi wujud. Betul. Saya ingat tuh beberapa bulan yang lalu lah, Kang Ipung pernah ada interaksi bantuan, saya teh. Naon Pung bantuan? Orang boga niat naon hayang ngabangun desa. Wah, saya teh. Luar biasa itu. Luar biasa. Bener Pung hayang ngabangun desa, kumaha carana cukup. Kumaha carana ngabangun desa?
diskusi saya teh. Saya mancing gitu ya, kumaha carana ngebangun desa teh. Ya Kang, saya teh boga paniatan lah, warga Karang Taruna semuanya. Selain jadi guru, saya yang ngebangun desa. Nah, salah satu caranya dia malu-malu bilang mau jadi kubu. Waktu itu saya ngomong, ya Kang, nggak tahu ke Kang Ipung siapa lah. Pokoknya saya ngutip lah satu ayat lah, surat Yusuf kan. Dan jadikanlah aku bendahara di kota ini, karena aku merasa mampu. Itu di Al-Quran. Jadi kalau kita merasa mampu dan kita udah punya niat bagus, lurus, kita harus berani maju. Betul. Kalau kita nggak maju, nanti orang yang bodoh yang maju. Bukan bodoh tidak bisa apa-apa, maksudnya orang jahil nanti yang ini. Nah, jadi ketika Kang Ipung ingin ngebangun desa, diskusi, saya dukung pisan. Itu agak lama sih. Tahu-tahunya sekarang udah calon kubu nomor 1. Insyaallah. Di Udah desa. Udah. Insyaallah. Jadi saya nggak promoin, yang saya promoin berbuatlah. Betul. Pelihara niat bagus itu, berjuanglah. Gitu. Nah, sekarang udah setengah jalan nih. Hasil yang baik. Udah setengah jalan, dia udah mau ini. Jadi setengah jalan lagi sampai, saya tungguin ngebangun desanya. Itu kebayangkan kalau teman-teman kita jadi kubu semua ya. Kan kita tiap hari ini datang Ipung mau wacau, besoknya teman saya mau beas, ada yang ngirim. Setidaknya itu. Gitu. Saya nggak ngomongin proyek. Kalau ngomongin proyek capek. Itu nanti belakangan. Kalau ngomongin proyek capek enggak lah. Tapi sebetulnya mungkin saya juga baru betul kata Akang gitu ya. Jadi kepikiran gitu. Kan tadi saya mimiti manggul gabah, manggul kamera, manggul buku. Ternyata saya berarti yang dijawab tuh saya harus ngajar anak gitu. Ngajar manggul buku. Nah, Jalannya. betul jalannya, tapi ya waktu itu sebelum ke saya ke MI dulu, kemudian saya ditarik lagi ke MTS, suruh ngajar juga. Tapi kesenian waktu itu. Dan itu pun saya ngajar kesenian, ternyata hasil doa saya waktu umur waktu masih segede gini lah saya juga ya. Masih Kayak nyeni hirupnya gitu ya. saya pernah ditanya sama ibu. Saya udah gede mau jadi apa? Jadi kenang gitu. Jangan-jangan jadi kenang. Waktu saya tuh nonton paman saya gitu. Manggung gitu. Iya manggung, nari-nari gitu. Saya juga nggak tahu beliau itu apa waktu kecil. Cuma saya ngefans pakai dia. Mau seperti Mang Toto. Ternyata beliau itu guru kesenian. Di 2015 berarti 2016 terjawabnya saya sebagai jadi guru pengajar kesenian. Nah, kemudian saya juga Kalau hari ini kemudian jadi Bandung. Jangan langsung kecil, saya sering jadi Bandung. Jadi intinya hati-hati kalau berdoa. Betul. Hati-hati kalau ngomong itu doa hati-hati. Jangan bagus-bagus. Jangan Itu negatif-negatif. karena faktor Bakat itu. kesempatan situasi mungkin Nah, iya. situasinya memang seperti itu ya. Saya tidak ada pilihan saat itu ya enjoy aja. Saya prinsip begini, apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, jalani, yang penting berkah dan Tapi jalannya baik. betul. Tapi saya lebih senang teman-teman punya mimpi terwujud, walaupun mimpinya itu sepele, daripada punya ide yang besar itu hanya jadi wacana. Nggak ada action. Ketika Ipung, anjir si Ipung, anjir, saya nggak lihat apa-apa, yang lihat itu energi mewujudkannya. Betul. Karena dari kita punya niat itu membuka peluangnya, kan impian dipikirkan tuh jadi rencana aja, Pung. Betul. Ketika rencana ditulis, jadi komitmen. Ketika komitmen di action kan terwujud. Makanya mimpilah yang besar. Betul. Tapi jangan hanya mimpi doang gitu. Nah ini luar biasa. Mudah-mudahan Kang Ipung semua cita-citanya tercapai juga. Sekarang juga Kang Acep nih bareng saya tuh ajak-ajak dia kan judul nanti saya lain ngomong pantu kan buka kamera. Orang pas begitu bikin podcast, haing kamera SLR kami 10 menit pareum. Saya tanya Cen sama Bama gitu. Kameranya bagus sih saya teh yang buat podcast. Kudu camcorder, saya camcorder. Saya pesen lah cari mau beli saya teh. Sieun gagal. Belum apa, saya udah boga camcorder. Ini Kang Acep udah sering berinteraksi. Dulu dia tuh kalau ada masalah ke saya suka datang. Kalau nggak ada masalah lupa. Ya betul. Kalau nggak ada masalah lupa. Advisor saya dia. Kalau nggak ada masalah lupa. Wah inget Kang Acep buka kamera. Kang, ngus sama kamera sewa gue kurang gitu. Akhirnya pikir-pikir saya suka capruk. Nggak salah orang ajak kami nyen podcast nyen channel sorangan gitu kan. Kalau ke trigger nanti dia juga kan ketagihan gitu kan. Nah udah Kang bikin aja. Jadi bareng ketemu. Nah itu jadi itulah rekan-rekan jangan takut mewujudkan keinginan kita, mimpi kita. Ini kawan-kawan saya luar biasa. Hari ini
yang luar biasa dari mereka ini saat ini lagi mengejar mimpinya. Termasuk saya itu lagi mengejar mimpinya. Ira hati orang di bala dipoto coba. Pernah tuh orang cek aya foto orang. Masuk frame ya. On frame. Sekarang saya on frame ngomong gitu. Wani, kenapa? Karena saya mengejar cita-cita. Iya. Podcast banyak cita-citanya gitu. Ketika bertemu dengan rekan, mengumpulkan ide-ide, mudah-mudahan banyak sekali yang bisa terrealisasi. Dan Ini juga saya kaget Ipung. Yang Pebi diajaknya ngopi malah masuk ke frame juga nih. saya mah digubruskeun saya mah gitu. Kaget ini. Ya, ayeuna mungkin orang mah ini strategi politik, politik. Ipung kan sebuah channel. Yeah. Sabaraha ribu poe geus ngasihkeun duit gede loh. Nah, coba-coba diomongkeun urang kan. Yeah. Diiklankeun di gratis nih Ipung. Teu kudu endorse. Dongkrak. Bisa ngedongkrak gitu. Ya mudah-mudahannya nanti Ipung juga bikin channel-channel yang lain. Jadi virus ke saya juga. Iya. Saya tuh ada Bama, ada Cencen. Semua teman-teman saya tuh saya pengen bikin production house. Ya. Bikin produksi sehingga dari semua industri kreatif atau teman-teman yang punya kreativitas bisa kewadahi. Iya. Bisa jadi inkubator lah gitu. Kang Ipung kumaha ya? Kubu kayak muntos jadi kubu kumaha ya? Ya urang mah yang pertanyaan personal ya no. Bener Ipung teh kan mau jadi kubu ya, jangan diragukan lagi. Insyaallah. Mau jadi kubu teh bener Pung teh bangun desa Pung. Gimana ya? Tadi juga ya belum beres tadi kita ngobrol teh. Seolah seperti apa yang saya omongin terkabul nih. Bukan belok sebetulnya, mungkin Perjalanan. saya harus berproses lebih ke level yang lebih atas dalam artian tujuannya gitu mungkin. Kan saya ngajar tadi MTS terus malahan kalau saya kejar karir mungkin waktu itu saya juga pernah ngajar di salah satu SD lah di Cimalaka itu Kang Nevi. Iya. Kan kata yang lain tuh lebih mudah lah untuk ngejar karir mah di dinas mah gitu. Kalau kementerian katanya agak Ipung susah. malah ngejar di MI. Ya makanya justru itu waktu itu betot-betot lah antara kepala tengah si PU mah di dia di MTS di itu betot. Kenapa saya harus milih di MI MI yang nggak ada uangnya. Ya, kalau ke sana ya Secara karir. Kalau secara karir kenapa saya harus milih ke sana? Prospeknya Ya. nggak terlalu menjanjikan. Betul. Mungkin saya tuh kalau ngajar waktu itu akses jalan tuh nggak bisa pakai motor pun. Dah atuh jalan batu. Nanti Kang Acep bawa kemah. Saya udah ke sana. Udah aslinya itu. Oke, siap. Sekarang mah enak. Saya mau waktu itu kalau berangkat sekolah tuh neng-teng, sepatu udah teng-teng. Terus kalau nyampe sana Terus kan ini headset lagu Umar Bakri ya. aduh, jadi saya tuh terkesannya gini Kang, Iya gimana tuh? di lemur eta teh masih asli didikan alam lah anak-anaknya tuh. Saya inget tuh salah satu murid namanya Deden. Sebelum dia berangkat sekolah, macul heula atau ngangon muning gitu kan. Ngagaruh heula. Wah, ya asik bisa. Berarti SPP ku sampe. Tapi kan saya ke sana loh. Itu kalau lihat perpustakaannya itu kayak di film Laskar Pelangi. Asli Kang. Gitu. Bilik, panggung, Nuansa natural. ya nuansa sekolah terbelakang lah. Jauh lah kalau saya sekarang di Bandung tinggal di sekolahan tuh SDIT. Wah, bayaran oge IT Kang. Mahal gitu sekolahnya sampai rebutan nyogok bahkan. Dan itu saya nggak nyindir ya. Kenyataan saya. Itu sampai nyogok sekolah pengen sekolah itu. Ini sekolah dia itu. Perpustakaannya bilik kan, panggung itu. Lo batu milas gak nama? Itu mah sekarang kita ada 2 lokal. Dulu Kelas kita di sana. gitu semua ya. Gitu sih. Luar biasa Jadi, itu. saya tak semacam ada tantangan gitu Kang. Ketika saya bisa Ada perubahan lah gitu. Ada angan-angan. Ti budak anu terpencil ti sakola nu kieu tapi ketika keluar wah jadi seorang iya. Nah, itu tantangan buat saya. Merinding saya Kang. Nah, makanya berkaitan dengan kenapa sampai sekarang saya ikutan nyalon. Nah, salah satunya mungkin itu saya ingin kalau kata jorangnya membangun dalam artian saya ingin melakukan proses perubahan gitu. Insya Allah dari teman-teman juga. Nah, insya Allah. Karena Bismillah lah, saya sangat doain jadi. Kalau mau jadi dolim mah, ku saya diputar rekamannya. Benar. Karena saya nggak ada maksud ini karena saya bukan warganya. Saya nggak ada maksud promosi kampanye sebagai. Cuman ini jadi contoh ya. Ini luar biasa. Saya dikelilingi oleh orang-orang luar biasa. Saya selalu melihatnya itu nyanyi ini kawan sahabat saya dulu tuh gini, sekarang udah gini, wah luar biasa itu. Sebuah kesenangan luar biasa.
Nah, seperti itu tuh Kang, mungkin kata kayak yang saya garis bawahi, dikelilingi orang. Nah, saya berprinsip ketika kita berada di lingkungan yang baik, insya Allah kita pun akan terbawa baik. Nah, makanya proses di sinilah yang sedang saya lakukan. Saya ingin, bukan berarti tidak baik ya, hanya mungkin boleh saya katakan itu mengoptimalisasi. Iya. Nah, dari sana insya Allah Oh, tong hari uang Kang Ipung. Insya Allah jutaan yang nonton channel kita ini mendoakan Kang Ipung. Bah, nah, Amin, amin. saya minta doanya, jangan juga minta modalnya. Minta doanya. Ya, mudah-mudahan nanti Saya bisik-bisik di belakang. ya itu kalau masalah itu kita nggak ngomongin politik. Yang kita ngomongin cita-cita seorang Feby yang mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu gitu. Tapi ini bukan tujuan takabur, sombong, bukan. Mudah-mudahan menginspirasi kan. Sebetulnya ukuran sukses saya lah ya, menurut Kang Neki tidak apa? dari secara finansial gitu. Tidak dari wah lu Neki atau anjir Neki itu Dari apa, Kang gimana? Neki? Enggak juga gitu. Dari apa ukuran sukses Kang Neki? Ya saya nyaman aja. Oh, nyaman. Kalau duit kita nyaman mah nya berarti aya nunggu gudak gitu Loba nya. duit teu nyaman, anggar gundah. Bulanna geus teu. Iya. Jadi orang mah pas-pasan, pas butuh aya, pas hayang aya. Pas sayang beli naon aya duitna gitu. Ya, betul. Ya dan juga mohon doanya gitu. Saya juga lagi menjalankan usaha ya, berniaga lah ya di bidang konveksi. Luar biasa loh. Insya Allah lah, mudah-mudahan berjalan terus walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini gitu. Iya. Nanti kita bisa, kalau ini mah kita rencanain lagi kumpul bahas masalah teknis bisnis, bahas masalah teknis politik. Kita tuh harus bahas loh. Betul. Jadi maksudnya gini, kan contoh sekarangnya dengan mudahnya saling menyalahkannya. Oh, ada kebijakan salah karena kita tuh buta politik. Ketika kita menjalani kebijakan itu orangnya centang tuh bisa. Jadi orang tuh bisa ngehukum karena apa? Bahasan-bahasan tentang ini edukasinya kurang. Yang ada itu saling menjelekkan. Udah. Saya yakin hidup di dunianya, lamun ditinggali salah kabeh. Yang harus kita lakukan tuh mencari setitik kebenaran gitu. Di dalam diri kita tuh carilah kebenaran apa gitu. Ame orang tuh ada salah kabeh, ada budangnya salah manusia. Kalau kita mencari titik yang positifnya, saling menginspirasi itu luar biasa gitu. Kembali saya tanyakan apa yang Akang tanyakan ke Kang Neki. Menurut Akang Sukses. Saya sukses bila istri saya 4 dan saling tidak mengetahui. Itu sukses. Sukses ternyata ya. Sukses karena apa? Tipe saya loh. Sukses dia. Sukses merukunkan. Enggak lah. Itu intermezzo. Soalnya bising diturutan ke Kang Feby. Mereka guru. Itu nanti di belakang. Jadi sama sih kalau sukses saya itu hati senang. Jadi proyek saya tembus dapat 100 miliar, hati senang. Efeknya senang kan? Hatinya senang. Tapi tembus 100 miliar. Tapi saya membunuh orang lain, saya menjelekkan lawan bisnis saya licik, hati saya nggak bakalan senang. Pasti mau tidur dihantui. Nah, itu bukan sukses. Jadi sukses itu adalah ketika kita mencapai apa yang kita rencanakan dengan cara yang baik. Itu sukses. Misalkan sekarang Kang Feby, orang pokoknya mah kudu berdi sekolah kudu iya. Terus ada goalnya, itu sukses. Nanti kita akan mencari titik sukses yang lain. Jadi yang penting perjalanan hidup kita itu buatlah goal-goal suksesnya. Sekarang jadi kuwu. Ketika jadi kuwu sukses, ada goal kedua, sukses mengemban tugas jadi kuwu. Nah, beda kan? Oh iya, saya mau jadi kepala desa. Jadi sukses jadi kepala desa. Ada goal kedua, sukses kedua. Sukses keduanya itu adalah sukses menjalankan kewajiban sebagai kepala desa. Jadi sukses itu bisa dikatakan bias buat saya. Karena manusia itu tidak akan pernah puas, punya nafsu, akhirnya titik sukses satu pun dia akan mencari titik sukses lainnya. Dicapai ingin. Akhirnya makna sukses itu buat saya hati senang. Betul. Hati senang, nyaman, indah gitu. Ikhlas. Oh ada nih, saya harus punya istri 4, sukses dia punya istri 4. Nah itu sukses dia, Kang Ipung, semuanya punya titik sukses. Nggak bisa diukur. Ukuran saya nggak bisa dipakai ke ukuran Kang Ipung, ukuran Kang Ipung dipakai ukuran Kang Aceh, nggak bisa. Ini sebentar, serius ini istri 4 itu? Saya mengibaratkannya sebuah metafora. Sebuah metafora istri 4 itu. Jadi kan tadi sempat ada pertanyaan, Kang kalau fokus itu harus 100%? Iya, 100%. Kalau yang saya tahu kalau Kang Uje itu yang apa? Bukan berpoligami di ini, dia banyak usahanya. Kalau saya banyak yang dilakukan usaha. Apa yang sama itu aja mungkin.
Jadi maknanya kita melakukan banyak hal itu semuanya fokus, semuanya harus ada titik sukses. Kalau belum sukses cari lagi sukses. Kan gini katanya ya, kalau gagal gimana caranya kalau kita itu tidak gagal. Jadi untuk mencapai sukses itu kalau gagal coba lagi aja dengan cara yang lebih cerdas. Itu aja. Ipung coba lagi. Ya saya juga Ipung ketika katanya menurut Ki Hajar Dewantara semua ruang adalah kelas, semua orang adalah guru. Kalau ketika saya sama Ipung dianggap ini salah satu yang mendampingi saya. Nah saya juga ke Ipung sama. Saya mendapatkan banyak hikmah dari Ipung. Saya mendapatkan banyak hikmah dari Kang Acep juga. Jadi itu simbiosis fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Paling sekarang ya ada pelajaran yang bisa kita raih ya teman-teman. Satu, jangan pantang menyerah. Kedua, kita harus berani bangkit lagi untuk mencapai sukses. Yang ketiga tuh percaya diri. Ketika kita mencanangkan komitmen kita harus percaya diri, maju terus. Gitu, maju terus, jangan mundur. Kalaupun mundur itu bukan sebuah keputusan kita mundur itu, tapi sebuah ketetapan. Oh, harus mundur emang gitu. Nah, jadi selalu ada hikmah dalam kehidupan kita yang harus diambil. Mudah-mudahan Kang Acep sukses dengan apa yang direncanakannya, Kang Pebi sukses dengan apa yang direncanakan, kita semua sukses dengan yang direncanakan. Nah, kita nanti ketemu lagi ya. Kita ngobrol lagi yang lain. Gimana, mau dibantu itu kampanyenya? Nanti harus. Kang Acep jadi manajer saya aja di hitung ordernya. Oh, boleh. Boleh. Seperti apa ininya nanti kita lihat lah. Kita lihat itu. Itu mah beda judul ya. Channel ini tujuannya hanya untuk ngobrol, menginspirasi teman-teman yang lain. Kalau nggak setuju silahkan boleh komen. Mau ngobrol bareng juga boleh. Gitu. Ya, hatur nuhun pisan. Kayaknya gitu dulu ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.